Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Ivi. Halo, aku Yasmin. Halo, aku Laila. Kami mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi lintas budaya. Di sini kami ingin menjelaskan tentang apa sih riset kuantitatif dan kualitatif dalam psikologi lintas budaya itu. Kira-kira tujuan dari riset itu apa ya? Lalu apakah ada hambatan atau tidak ya? Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Halo semuanya. Di sini Laila akan menjelaskan tentang tujuan dari diadakannya penelitian psikologi lintas budaya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak nih apa itu psikologi lintas budaya? Psikologi lintas budaya adalah kajian ilmiah mengenai perilaku manusia dan penyebarannya, sekaligus memperhitungkan cara perilaku itu dibentuk dan dipengaruhi oleh konteks-konteks sosial budaya. Dari definisi tersebut didapatkan dua hal pokok utama, yaitu yang pertama, keragaman perilaku manusia di dunia, dan yang kedua, ada kaitan antara perilaku individu dengan konteks budaya di tempat perilaku tersebut terjadi. Tadi teman-teman udah tahu kan apa itu psikologi lintas budaya? Lalu bagaimana sih caranya kita mengaplikasikan psikologi lintas budaya sebagai sebuah ilmu? Caranya adalah pada aktivitas penelitian. Jika kita ingin mengetahui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi suatu hal tertentu dalam suatu etnis atau budaya, lalu kita ingin membandingkannya dengan keadaan yang lain yang sama, tapi pada etnis yang berbeda, misalnya, hal yang ingin kita bahas adalah suatu perkawinan dalam suatu etnis tertentu. Nah, sebenarnya kita sudah masuk dalam pemikiran ilmiah. Untuk mencari jawabannya, kita bisa melakukan penelitian dengan menentukan metode yang tepat. Tapi sebelum kita menentukan metode yang tepat, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan kita melakukan penelitian tersebut dalam psikologi lintas budaya. Berikut akan saya jelaskan tujuan dari penelitian psikologi lintas budaya. Tujuan yang pertama yaitu adalah psikolog menguji kebenaran dan pengetahuan dari teori yang ada. Mengingat budaya ini menentukan perilaku, maka psikolog wajib untuk mencari tahu kebenaran tentang pengetahuan dan teori psikologi lintas budaya yang ada. Lalu tujuan kedua adalah tujuan membawa dan menguji. Maksud dari tujuan ini adalah psikolog berusaha membawa hipotesis dan temuan mereka ke dalam lingkungan budaya yang lain untuk menguji daya terapnya dalam kelompok budaya yang lain. Nah, yang terakhir adalah tujuan ketiga, yaitu psikolog berusaha untuk menjalin dan mengintegrasikan hasil-hasil yang diakui ke dalam psikologi yang berwawasan luas ketika tujuan pertama dan tujuan kedua tercapai. Juga untuk mendapatkan sebuah konstruksi psikologi yang dapat berlaku secara universal. Pada umumnya, metodologi riset psikologi lintas budaya ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kualitatif, lalu ada pendekatan secara kuantitatif. Berikut akan kami jelaskan pendekatan secara kualitatif dan pendekatan secara kuantitatif. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, jadi pada pendekatan penelitian ini terdapat dua. Nah, yang pertama ada kuantitatif dan juga ada kualitatif. Apa sih kuantitatif dan kualitatif itu? Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang kuantitatif. Tujuan dari kuantitatif adalah mengukur fakta-fakta objektif, lalu memprediksikan dan juga menjalankan hubungan kasual. Nah, ia juga bersifat secara reduktif. Terus terfokusnya juga hanya pada variabel. Nah, di sini realitas adalah kunci utamanya. Selanjutnya, kuantitatif ini bebas juga dari nilai dan konteks. Nah, desainnya penelitiannya itu tegas dari awal. Lalu banyak juga kasus
subjek untuk generalisasinya. Lalu datanya juga berbentuk angka. Nah, di sini juga kuantitatif itu menggunakan analisis statistik dan juga penelitiannya itu secara berjarak. Selanjutnya, kita akan membahas yang kualitatif. Nah, apa sih kualitatif itu? Tujuannya buat apa? Nah, untuk tujuannya kualitatif yaitu untuk mengkonstruksi realitas sosial, lalu memahami fenomenanya dan menekankan makna. Nah, di sini yaitu bersifat holistik. Lalu fokusnya pada proses-proses yang interaktif dan event. Di sini juga autentik itu adalah kata kunci utamanya. Nah, di sini dia tidak bebas nilai dan situasi. Lalu desain penelitiannya itu lebih fleksibel, beda sama yang tadi kuantitatif. Nah, di sini juga sedikit kasus subjek, tapi dia tetap unik. Data dari kualitatif sendiri itu berupa narasi, cerita, foto, video, dan dokumen. Lalu analisisnya itu berupa deskripsis dan tematik. Nah, selanjutnya penelitiannya itu tetap harus terlibat. Ada beberapa hambatan ketika kita melakukan penelitian psikologi lintas budaya. Apa aja sih hambatan itu? Yuk kita simak. Yang pertama, metode penelitiannya tidak dapat ditentukan karena membutuhkan berbagai pendekatan dan metode yang tersedia. Hal ini diakibatkan psikologi lintas budaya berusaha untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Yang kedua, sulitnya menentukan partisipan atau sampel yang hendak diambil, jumlah sampel, dan metode pengambilan sampel. Hal ini harus mempertimbangkan apakah sampel yang diambil sudah dapat mewakili populasi yang dituju. Yang ketiga, sulitnya membangun raport atau hubungan baik dengan subjek yang berasal dari kebudayaan non-Western untuk berpartisipasi secara penuh dalam penelitian. Hal ini karena budaya-budaya tersebut memiliki etnosentris yang besar. Misalnya, mereka memiliki kecurigaan yang tinggi terhadap orang asing. Yang keempat, terkait dengan observer pembantu. Apabila dalam suatu penelitian melibatkan observer pembantu, hal ini bisa saja terjadi bias dalam proses pengamatan terkait dengan keberadaan mereka. Penyebab terjadinya bias ini diantaranya adalah karena ketidaksamaannya pemahaman akan masalah dalam penelitian dan aspek-aspek yang hendak diamati. Hambatan yang kelima adalah bahasa. Seringkali suatu kosakata dari sebuah bahasa memiliki konsepan tersendiri yang maknanya berbeda dengan bahasa yang lain. Persoalan bahasa ini mempengaruhi kekuatan menangkap pembicaraan dalam suatu wawancara maupun dalam menginterpretasikan suatu temuan, terlebih temuan observasi. Hambatan yang terakhir adalah cultural response set, yaitu kecenderungan bagaimana suatu budaya memberikan respon terhadap tes yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa penting sih berpikir kritis dalam merancang penelitian. Yang pertama, mampu beradaptasi dengan lingkungan secara baik dan mampu mengembangkan diri. Mempelajari psikologi lintas budaya akan membantu kita dalam beradaptasi dengan budaya baru. Seperti halnya jika kalian berada di suku Sunda, maka nada bicara kalian yang biasanya tinggi harus lebih diperhalus atau diperlembut kembali saat berbicara dengan orang suku Sunda. Lalu yang kedua, yaitu usaha untuk menghindari diri dari tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Dengan berpikir kritis, kita akan mengetahui bahwa adanya kebiasaan atau adat istiadat suatu budaya yang menurut kita tidak sesuai atau tidak dapat kita terima. Oleh karena itu, kita akan cenderung menghindarinya saja. Contoh, dalam suku Sunda,
menyebutkan si untuk nama orang itu tidak baik. Seperti halnya si Fikri, si Andi, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika kalian tidak terbiasa atau menurut kalian itu tidak dapat bisa diterima, maka lebih baik kalian menghindarinya saja. Lalu yang ketiga, mampu memahami kekhasan berpikir suatu budaya di masyarakat. Seperti halnya suku Sunda dan suku Jawa. Dalam suku Jawa, arti kata sampean adalah kamu. Sedangkan dalam suku Sunda, arti kata sampean adalah kaki jika dalam bahasa halus. Oleh karena itu, setiap suku memiliki kekhasannya masing-masing. Lalu yang keempat, menjelaskan kepribadian individu dapat dipengaruhi dan dijelaskan dalam konteks budaya, dan sebaliknya. Berpikir kritis akan membantu kita mengenal dan memahami suatu budaya dilihat dari individunya. Karena jika kita lihat, setiap kebudayaan akan mempengaruhi sikap dari individunya atau kepribadiannya. Seperti halnya suku Batak atau Timur, dapat kita simpulkan bahwa suku tersebut dapat berbicara dengan lantang dan keras, seperti seorang pemarah. Beda halnya dengan orang suku Sunda, yang berbicara dengan halus dan lembut. Lalu yang terakhir, menyusun body of knowledge tentang manusia yang berbudaya. Dengan berpikir kritis, kita akan mengetahui dan mengenali bahwa setiap manusia berhubungan erat dengan kebudayaannya. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih yakin bahwa setiap manusia memiliki kebudayaannya tersendiri dan tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya orang Sunda yang bergaul dengan orang Jakarta, Betawi, Batak, dan sebagainya. Ia tidak akan berubah drastis, dan sekalipun suaranya menjadi lebih kencang, itu tidak akan melebihi suara sekencang suku aslinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Tadi kan kita udah simak bersama mengenai apa sih penelitian psikologi lintas budaya itu. Semoga materi yang telah kami paparkan tadi dapat berguna bagi kalian semua dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai psikologi lintas budaya. Sekian, kami pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.